Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Wa yusannu witrun ay salatuhu ba'dal isya'i li khabari. Ya Allah ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu, dan disunahkan apa witrun, salat witir atau salat sunnah witir. Ay salatuhu, maksudnya salat witir ba'dal isya'i, setelah salat isya. Jadi hukumnya merupakan sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan, yaitu melakukan salat witir setelah salat isya. Li khabarin, berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Al-witru, adapun salat witir itu haqqun, wajib atau hak, ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Ay dalilun li sunniyatil witri wa tamamul khabari al-madhkur, faman ahabba ayyutara bi khamsin falyaf'al aw bi salasin falyaf'al aw bi wahidatin falyaf'al. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin wa sahahahu al-Hakim wa huwa wajibun inda Abi Hanifah radhiyallahu anhu. Wassarifu an wujubihi indana qauluhu ta'ala wassalatul wusta. Ya. Jadi al-haq pada hadis tersebut ya bimakna wujub inda Abi Hanifah, menurut pendapat ulama Hanafiyah, bahwa witir ini merupakan satu hal yang wajib. Sedangkan menurut Syafi'iyah ya, wajib tersebut diarahkan kepada mana sunnah ya, berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala wassalawatul wusta ya. Wa huwa, adapun witir itu afdalu, lebih utama min jami'ir rawatib, dari keseluruhan salat sunnah rawatib. Wa huwa, adapun witir itu afdalu, lebih utama min jami'ir rawatib, dari keseluruhan sunnah rawatib. Il khilafi, karena terjadinya perbedaan ulama fi wujubihi, di dalam wajibnya salat witir. Salat witir ini adalah afdalus shalawatul rawatib, daripada salat sunnah rawatib, karena di dalam salat witir ini terjadi ikhtilaful ulama dalam permasalahan wajib atau sunnahnya salat witir tersebut. Wa qalluhu, adapun lebih sedikitnya witir. Wa qalluhu, adapun lebih sedikitnya witir itu rakaatun, satu rakaat. Paling sedikitnya melakukan sholat sunnah witir itu adalah satu rakaat. Wa illam yataqaddamha, walaupun tidak mendahulukannya pada rakaatun. Naflun, sholat sunnah min sunnatil isya'i, dari sholat sunnah isya, au ghairiha, atau selain sholat sunnah isya, walaupun melakukan satu rakaat dari sholat sunnah witir ini dilakukan ya, tidak didahulukan dengan sholat sunnah ba'diyah isya. Di sholat isya langsung witir satu rakaat sah, walaupun ya tidak melakukan ba'diyah isya atau sholat sunnah lainnya, boleh dan sah hukumnya melakukan witir tersebut walaupun hanya satu rakaat. Kalau berkata Syekh An-Nawawi, Imam An-Nawawi fil Majmu', dalam kitab Majmu'nya, wa adnal kamali, adapun lebih rendahnya kesempurnaan salat witir itu salasun, 3 rakaat. Wa adnal kamali, adapun lebih rendahnya kesempurnaan salat witir itu salasun, 3 rakaat. Wa akmalu, adapun lebih sempurnanya minhu, dari ya, kamal, minhu dari salas itu khamsun,
5 rakaat. Fasabun maka 7 rakaat, wa tis'un dan 9 rakaat. Paling sedikitnya dikatakan sempurna melakukan sholat sunnah witir adalah 3 rakaat, dan lebih sempurna lagi ditambah menjadi 5 atau 7 atau 9. Wa aksaruhu, adapun lebih banyaknya rakaat sholat witir itu 11 rakaat. Wa aksaruhu, adapun lebih banyaknya witir itu 11 tambis apanya rakaatnya. Sedangkan paling banyaknya di dalam melakukan sholat sunnah witir adalah 11 rakaat. Ya, wala yajuzu, maka tidak diperbolehkan apa az-ziyadatu menambahi alaiha atas 11 biniyatil witri, dengan niat sholat witir. Nggak boleh hukumnya melebihi dari 11 rakaat daripada rakaat witir dengan kita meniatkan sholat sunnah witir. Kalau ditambahkan dengan sholat sunnah lainnya boleh, ya, witir 11 rakaat kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah hajat misalkan, boleh kita lakukan sholat sunnah yang lain. Tapi witir kesempurnaannya sampai dengan 11 rakaat. Ya Allah ya Karim, wa innama yuf'alu, dan sesungguhnya dilakukan. Wa innama yuf'alu, dan sesungguhnya dilakukan apa al-witru, sholat witir, autaran, hale dalam keadaan ganjil. Ya. Wa innama yuf'alu, sesungguhnya dilakukan apa al-witru, sholat witir, autaran, hale dilakukan dalam keadaan ganjil. Yang namanya witir itu dilakukan dengan rakaat-rakaat ganjil. 1, 3, 5, 7, 9 dan sampai 11 ganjil. Walau ahrama, dan apabila takbiratul ihram siapa sahas. Walau ahrama, dan apabila takbiratul ihramnya sahas bil witri, dengan sholat witir. Walau ahrama, dan apabila takbiratul ihramnya sahas bil witri, dengan sholat witir. Walam yanwi, dan tidak niat siapa sahas ada dan pada bilangan soha, maka sah apa ihram. Ya, dia takbiratul ihram untuk melakukan sholat sunnah witir, tetapi di dalam takbiratul ihramnya tidak niat bilangan jumlah rakaat yang akan dia lakukan, maka sholatnya tetap sah. Yang terpenting dilakukan dengan cara ganjil, nggak perlu disebutkan bilangan rakaatnya apa-apa. Waktu sholat, dan meringkaslah siapa sahas alama atas rakaat sya'a, yang menghendaki siapa sahas pada ma minhu dari witir, maka ringkaslah atau pilihlah pada rakaat yang dia inginkan dari rakaat sholat sunnah witir, mau 1, mau 3, mau 5, mau 7, 9 atau 11, tanpa menyebutkan, ya, meniatkan bilangan dari rakaat sholat sunnah witir alal aujahi, menurut kaul aujah. Ya Allah Ta'ala berkata siapa syekhuna, guru kami, wa ka'anna bahsa, dan seakan-akan membahas siapa ba'duhum sebagian ulama ilhaqahu, pada menyamakan witir. Wa ka'anna bahasa, dan seakan-akan membahas siapa ba'duhum sebagian ulama ilhaqahu, pada menyamakan witir bin nafli, dengan sholat sunnah al-mutlaqi, yang mutlak. Bayaniyahnya min anna lahu, bahwa sesungguhnya itu bagi syakhs idza nawa, ketika niat siapa syakhs ada dan pada bilangan ayyazida, adapun menambahinya syakhs wa
kosu dan menguranginya sahas itu tawahhamahu itu tawahhumuhu rasangkanya ba'duhum pada bahas bidzalika dari kaum wa huwa adapun tawahhamu itu ghalatun satu kesalahan sharihun yang jelas. Wa qaluhu adapun ucapan kainati inna fi kalamil Ghazali yaitu ucapan inna fi kalamil Ghazali sesungguhnya itu di dalam ucapan Imam Ghazali anil Fawrani dari Imam Fawrani ma adapun perkara yukhadu yang diambil minhu dari ma badzalika ilhaq itu wahmun kesalahan aidan sama seperti nafsul ilhaq kama seperti keterangan yu'lamu yang diketahui minal basiti dari kitab basit wa yajri dan berlaku badzalika adamu jawazi ziyadatihi wa naqsi wa yajri dan berlaku badzalika adamu jawazi ziyadatihi au naqsi iman di dalam permasalahan orang iman di dalam orang ahrama yang takbiratul ihram siapa man bisunnati duhri dengan sholat sunnah duhur al-arba'i yang 4 biniatil usri dengan niat mewasolkan pada ya juzu maka tidak diperbolehkan lahu bagaimana al-faslu mempisah bi ayyi sallima dengan gambaran urut salam siapa man min rakaataini dari 2 rakaat sama seperti permasalahan ketika seseorang takbiratul ihram pada sholat sunnah duhur 4 rakaat dengan niat mewasol yang menyambung dari 4 rakaat tersebut tanpa dijeda dengan salam 4 rakaat sekaligus, maka bagi dia ketika sudah niat 4 rakaat sholat sunnah sebelum duhur ya dengan mewasolkan 4 rakaat tersebut nggak boleh mempisah di antara 2 rakaat tersebut dengan salam dari 2 rakaat. Kalau awalnya dia sudah niat 4 rakaat muwasal dari sholat sunnah menyambung dari 4 rakaat langsung sekali salam ya, maka nggak boleh bagi dia untuk memutus pada 2 rakaat dengan salam. Wa innahu walaupun niat siapa man pada fasal qabla naqsi sebelum mengurangi ya. Khilafan berbeda menurut pendapat liman pada ulama wahama yang menyangka siapa man di jalan jawaz jawazu ayyusallima min rak'ataini ya, pendapat ulama yang memperbolehkan bagi dia memutus 2 rakaat dari sholat sunnah qobliyah yang berbangsa 4 rakaat yang dia niatnya mewasolkan bihi di dalam jawaz aidan sama dengan ba'duhu intaha ya. Kemudian wajib sudah diperbolehkan liman bagi orang zada yang menambahkan sepaman ala rakaatin pada 1 rakaat al-faslu memisah baina kulli rak'ataini di antara setiap 2 rakaat bis salami dengan salam ya. Di dalam sholat sunnah witir boleh bagi kita ketika menambahkan daripada rakaat sholat sunnah witir melebihi dari 1 rakaat, berarti bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9 ya, memisah al-faslu bainal kulli rak'ataini dalam setiap 2 rakaat. Berarti kalau 3, 2 rakaat salam ya, kemudian berdiri lagi ditambah 1 rakaat, boleh dipisah, boleh diwasol bisalami dengan salam. Wa huwa adapun fasal ya memisah daripada rakaat witir 2 rakaat salam
Ya, 2 rakaat salam itu afdalu, lebih utama minal wasri, daripada mewasolkan langsung 3 rakaat sekali salam. Ya, jadi dalam sholat witir itu boleh 3 rakaat sekali salam, atau 3 rakaat 2 kali salam, 2 rakaat salam kemudian berdiri lagi untuk menyempurnakan 1 rakaat. Dan itu yang afdal, yaitu diputus ya setiap 2 rakaat dari sholat sunnah witir. Wal baslu, adapun mewasal, gimana? Wal adapun fasal, ya, itu afdalu, lebih utama minal wasli, daripada mewasalkan bitasyahudi, dengan 1 tasyahud, atau tasyahudataini, atau dengan 2 tasyahud, fi rakaataini, di dalam 2 rakaat al-akhirataini, yang akhir kedua-duanya. Wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan apa al-waslu, mewasolkan witir. Ya. Mewasolkan berarti menyambungkan daripada rakaat sholat witir biaksara, dengan lebih banyak min tasyahudaini, dari 2 tasyahud. Nggak boleh ya mewasolkan daripada sholat sunnah witir melebihi dari 2 tasyahud. Ya, berarti kalau 7 nggak boleh langsung diblabasin 7 rakaat tanpa ada salam, karena dia sudah melebihi dari 2 tasyahud. Ya, nggak boleh kalau melebihi dari 2 tasyahud. Lebih afdalnya diputus setiap 2 rakaat. Wal waslu, adapun muwasal witir, ya itu khilaful ula, hukumnya khilaful aula, itu khilaful aula ya, di dalam muwasal witir hukumnya khilaful aula, jadi berlawanan dengan yang paling utama. Hima, di dalam permasalahan ada yang menghitung as-salasa pada 3 rakaat, ada yang melebihi ya. Bima, di dalam rakaat ada yang melebihi as-salasa pada 3 rakaat. Jadi wasal ini hukumnya khilaful aula, di dalam rakaat yang melebihi dari 3 rakaat. Wa fiha, dan di dalam adapun wasal di dalam salasa 3 rakaat. Wafiha, dan adapun mewasolkan di dalam 3 rakaat witir itu makruh hukumnya. Dinahi, karena larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anhu, dari wasal, bi khabarin, di dalam hadis, wala tusyabbihu al-witra bi salatil maghrib, wala tusyabbihu al-witra bi salatil maghrib. Jadi makruh hukumnya mewasolkan 3 rakaat dari salat sunnah witir ya, karena larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu la tusyabbihu, janganlah engkau menyerupakan al-witra pada salat sunnah witir bi salatil maghribi, dengan salat maghrib, yaitu mewasolkan 3 rakaat langsung. Maka afdalnya di dalam sholat witir itu adalah 2 rakaat salam, 3 rakaat langsung sah, tapi makruh karena berlawanan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tusyabbihu, janganlah kau menyerupakan al-witra pada sholat sunnah witir bi sholatil maghribi, dengan sholat maghrib. Waisanu, dan disunatkan liman, bagi orang autaro yang melakukan witir, siapa man bisalasin, dengan 3 rakaat. Sunnah hukumnya bagi orang yang melakukan sholat sunnah witir 3 rakaat, apa ayat ro'a, membacanya man fil ula, di dalam rakaat yang pertama, Sabbihisma rabbikal a'la, pada surat Sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a
faj'alahu ila akhir surah. Kemudian wa bisaniyati, dan di dalam rakaat yang kedua al-kafiruna pada surat al-kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Wa bisalasati, dan di dalam rakaat yang ketiga al-ikhlas pada surat al-ikhlas, wal muawwidataini, dan dua surat muawwidatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, dan ittiba karena mengikuti nabi. Sunnah hukumnya yang melakukan sholat sunnah witir 3 rakaat, dalam rakaat pertama disunahkan bagi dia membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, dan ittiba karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. 5 rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Su'ilat Aisyah radhiyallahu anha bi aisya'in kana yutar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat kana yaqra'u bil ula bisabbihisma rabbikal a'la. Jadi ditanya Aisyah, ya istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan witir, atau dengan bacaan apa? Ya, Rasulullah ketika melakukan sholat witir berkata, Aisyah qalat kana yaqra'u bil ula, beliau Rasulullah dalam rakaat pertama itu membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la. Dalam surat yang kedua qul ya. Ini ya berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau autara, maka apabila melakukan witir siapa man. Walau autara, maka apabila melakukan witir siapa man bi aksara, dengan perkara yang lebih banyak, min salasin dari 3 rakaat, berarti lebih dari 3 rakaat. Faisanu, maka disunahkan lahu bagi man abadalika sabbihisma fi rakaatil ula, al-kafiruna fi rakaatis saniyah, wal ikhlas wal muawwidataini fi rakaatis salisah. Ya, lahu fayusannu, maka disunahkan lahu bagaimana badzalika sabbihisma fi ya al-ula fi sabbihisma ya. Wa fi salisati, dan di dalam rakaat yang ketiga al-akhirati, yang akhir-akhir, in fasala, apabila memisah siapa syakhs pada as-salasa amma dari rakaat qablaha yang sebelumnya salasah ya. Wa illa, dan apabila tidak mufasal fala, maka tidak disunnahkan ya. Fala, maka tidak disunnahkan. Kama, seperti keterangan Abta yang berfatwa bihi dengan siapa al-baik al-Bulkini, Imam Bulkini. Waliman, dan disunahkan bagi orang autaro yang berwitir siapa man bi aksara, dengan rakaat yang lebih banyak, min salasin dari 3 rakaat, apa qiraatul ikhlasi, membaca surat ikhlas fi ulayhi, di dalam rakaat permulaannya witir. Fasolla, maka memisahlah siapa man, awasol atau mewasolkan siapa man, baik dipisah atau diwasol. Wa yaqula, dan disunahkan membaca siapa man ba'dal witri, setelah witir ya, salasan dengan 3 kali, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Sunnah bagi orang yang setelah selesai melakukan witir 3 kali, yaitu membaca doa tasbih subhanal malikil quddus. Wa yarfa'u, dan disunahkan mengeraskan siapa man sautahu pada suaranya man, bisa disati dengan tasbih yang nomor 3. Mayaqulu, bulan berkata siapa man Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik,
wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku itu a'udzu, berlindung aku biridhoka dengan ridhomu, min sakhatika dari murkamu, wa bi mu'afatika dan dari ampunanmu, min uqubatika dari siksaanmu, wa bika dan denganmu aku meminta keselamatan, minka darimu, wa bika dan denganmu, ai selamat ya, minka darimu, la uhsi tidaklah menyempurnakan aku, sanaan pada pujian, alaika padamu, anta sungguhnya engkau ya, ai anta maksudnya engkau, kama asnaita seperti halnya memuji engkau, ala nafsika atas diri. Kami tidak mampu untuk memuji dengan sempurna pada zatmu seperti halnya engkau memuji pada diri. Waktu witri, adapun waktunya witir itu kat tarawih, seperti sholat tarawih. Waktu witri, adapun waktunya sholat witir kat tarawih, seperti sholat sunat tarawih itu baina sholatil isya'i, di antara sholat isya ya, walau ba'dal maghribi, walaupun adanya witir itu setelah sholat maghrib, bi jam'i taqdimi, dalam jamak takdim ya, setelah sholat maghrib dalam jamak takdim, menjamak sholat isya pada waktu maghrib, kan ditarik tuh isya pada dalam waktu maghrib ya. Kemudian sholat witirnya setelah kita melakukan jamak takdim, nah itu boleh, walaupun sholat witirnya itu di waktu maghrib. Waktu il fajri, dan di antara keluarnya fajar ya, dari setelahnya isya sampai dengan keluarnya fajar walau kharaja, apabila keluar al waktu lam yajuz, maka tidak diperbolehkan apa qadha mengqadha witir ya, qabla isya'i, sebelum sholat isya, rawatib seperti sholat sunnah rawatib al-ba'diyah yang bermangsa ba'diyah ya. Kalau memang waktunya sudah habis ya tidak disunahkan bagi kita untuk mengqadha sholat witir ya. Khilafan, karena berbeda lima pada pendapat rojahahu, yang merojehkan pada mazhab duhum sebagian ulama. Walau mana, dan apabila nampak kebetulan isya'ihi, batalnya sholat isya'nya syakhs, ba'da witri, setelah melakukan sholat witir, awit tarawihi atau sholat tarawih, waqa'a, maka jatuh apa witir awit tarawih naflan, menjadi mutlak sunnah, mutlakon yang mutlak. Kalau ternyata sholat isya'nya faktanya ternyata batal yang dia lakukan, dan itu dilakukan setelah sholat witir dan tarawihnya ya, dia yakin sholat isya'nya tadi batal, maka sholat witir dan tarawihnya menjadi sholat sunnah mutlak karena dilakukannya sebelum sholat isya. Tadi kan syaratnya sholat witir itu dilakukan setelah sholat isya, walaupun setelah sholat maghrib, maksudnya menjamak isya pada maghrib. Bahkan yusanu, disunahkan liman bagi orang, wasako yang dapat dipercaya siapa man, biak qadatihi, dengan bangunnya man, qoblal fajri, sebelum fajar, binafsihi, dengan dirinya, awiri atau selainnya man. Sunnah bagi orang yang dapat dipercaya ya, bahwa dia bisa bangun sebelum fajar, baik dengan dirinya sendiri atau dibangunin sama orang lain. Apa yang disunahkan? Apa ayu akhirah, mengakhirkannya man al witra, pada sholat sunnah witir. Kullahu, semuanya witir
ya dari rakaat witir. La tarawiha, tidak sholat tarawih. An awalil laili, dari permulaan malam. Wa in fatat, walaupun hilang al jamaatu, sholat berjamaah fi dalam witir, bitakhiri, sebab mengakhirkan, di Ramadhan, di dalam bulan Ramadan, li khabari sahihini, berdasarkan hadis Imam Bukhari Muslim. Ij'alu akhir sholatikum bil laili witran, ij'alu, jadikanlah oleh kalian akhir sholatikum, pada akhir sholat kalian semua, bil laili, pada malam hari, witran, pada sholat witir atau pada ganjil. Jadikanlah akhir sholatmu pada malam hari, yaitu witir. Wa ta'khiruhu, dan sunnah mengakhirkan witir, an sholatil laili, dari sholat malam. Al-waqi'ati, yang jatuh, apa sholatul lail, bihi, di dalam lail, ya sholat malam yang kita kerjakan, sunnahnya diakhiri dengan witirnya terakhir, penutup dari sholat malam kita. Waliman, dan juga disunahkan bagi orang lam yasik, yang tidak bisa dipercaya, siapa man, biha, dengan yaqadah, ya dengan bangunnya dia, apa yu'ajjilahu, ya mempersegera siapa man, qablan, pada witir, qablan naumi, sebelum tidur. Sunnah bagi orang yang kebelum, ya nggak biasa bangun malam, ya untuk melakukan sholat witir sebelum tidur. Usahakan sebelum tidur ditutup dulu dengan witir, baru tidur kalau emang dia tidak terbiasa bangun malam. Wala yudabu, dan tidak disunahkan apa i'adatuhu, mengulangi witir. Nah, sunnah umain fa'ala, maka apabila melakukan siapa syakhs al-witra, pada sholat sunnah witir, ba'da naumi, perhatikan nih ya, setelah tidur, hasolah, maka hasil lahu, baginya, bihi, sebab fi'lun witir, apa sunnatut tahajjudi, sunnah tahajud. Aidan, sama seperti witir. Wa illa, apabila tidak dilakukan sebelum tidur, karena maka adanya ma fa'alahu, itu witron, sholat witir, la tahajjudan, bukan sholat tahajud. Wakilah, dan ada yang mengatakan al-aula, adapun yang utama itu ayu tira, berbuat witir siapa syakhs qabla ayyanama, sebelum tidurnya, sahar mutlak, syakhs mutlakan secara mutlak. Sumayakumu, kemudian bangun siapa syakhs, wa yatahajjada, dan bertahajud siapa syakhs. Liqauli Abi Hurairah radhiyallahu anhu, karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Hurairah, amarani, memerintahkan kepadaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu tira, untuk melakukan sholat witir, qabla an anama, sebelum aku tidur. Wahu as-Syekhani, diriwayatkan pada hadis siapa as-Syekhani, Imam Bukhari Muslim. Sebagai ulama, ya yang utama di dalam melakukan witir dilakukan sebelum tidur, kemudian bangun tidur baru melakukan tahajud. Waqad kana, dan sungguh ada siapa Abu Bakr radhiyallahu anhu, itu yutira, membuat witir siapa Abu Bakar, qabla ayyanama, sebelum tidurnya Abu Bakar. Sumayakumu, kemudian bangun Sayyidina Abu Bakar, wa yatahajjadu, dan bertahajud siapa Abu Bakar. Wa Umarun, dan adanya sahabat Umar radhiyallahu anhu, itu yanamu, tidur siapa Umar, qabla ayyutira, sebelum melakukan witir. Wa yaqumu, dan bangun siapa Umar, wa yatahajjadu, dan bertahajud siapa Umar, wa yutiru, dan berwitir siapa Umar. Nah, ini sahabat tadi berbeda-beda. Kalau Sayyidina Abu Bakar witir dulu baru tidur, kemudian bangun baru tahajud. Sayyidina Umar tidur dulu baru bangun tahajud, kemudian baru witir. Semua pernah dilakukan oleh sahabat Nabi. Fatarafa'a, maka melaporkan siapa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ngadu. Fatarafa'a, maka melaporkan keduanya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ya, faqala maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hada adapun ini Abu Bakar itu akhada mengambil apa hada bil hazm dengan hati-hati." Ya, pendapat Sayyidina Abu Bakar yang dilakukan ini beliau lakukan dengan kehati-hatian karena ikhtiyar, yakni menghendaki Nabi dengan hada Abu Bakrin pada pendapat Abu Bakar atau apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Wahada adapun hal ini apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu akhada mengambil apa hada bil kuwati dengan kekuatan keyakinan, yakni menghendaki siapa Nabi pada hada Umar pada Sayyidina Umar. Jadi Nabi menilai apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar kehati-hatian beliau karena takut nanti gak bangun, mendingan witir dulu baru tidur, habis tidur bangun baru tahajud. Ikhtiyatnya Sayyidina Abu Bakar kehati-hatiannya agar tidak meninggalkan sholat sunnah witir, takut kebelabas. Tapi kalau Sayyidina Abu Umar karena dia yakin dia punya kekuatan untuk pasti bangun nanti malam, ya ini pendapat Sayyidina Umar. Kedua-duanya silakan dilakukan. Pokok terwiyah dan sungguh diriwayatkan an Utsman dari Sayyidina Utsman mislu fi'li Abu Bakar, semisal yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Wa an Ali dan ya dari Sayyidina Ali mislu fi'li Umar, semisal yang dilakukan Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Utsman mengikuti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengikuti Sayyidina Umar. Dua pendapat, dua sahabat berbeda di dalam melakukan sholat sunnah witir. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman kehati-hatian, lebih kedewasaan berarti memiliki sifat kehati-hatian, takut nanti gak bangun, ya ikhtiyar. Tapi Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali yakin dia pasti bangun, ya. Qala berkata Syekh Ghazali fil Wasit dalam kitab Wasitnya, wakhtara dan memilih siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i fi'la Abi Bakrin radhiyallahu anhu pada perbuatannya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan Imam Syafi'i dalam kitab Wasit yang dijelaskan oleh Imam Ghazali ini memilih apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar karena melihat umat akhir zaman ya sulit bangun malam, ya lebih baik witirnya didahulu, ya. Wa amma rakaatani adapun dua rakaat allatani ya yang melakukan pada dua rakaat yusallihima ya allatani yusallihima yang melakukan sholat pada dua rakaat siapa an-nasu para manusia julusan halnya dalam keadaan duduk ba'dal witri setelah sholat sunnah witir itu balesta ya tidaklah ada apa rakaatani allatani yusallihima jurusan minas sunnati bagian dari sunnah balesata maka tidak ada kedua rakaat tersebut yang dilakukan umumnya manusia habis witir duduk dua rakaat sambil duduk itu minas sunnati bukan dari sunnah habis witir ya orang-orang umumnya itu melakukan duduk sholat sunnah duduk nah itu bukan melakukan sholat bukan kesunahan kama seperti keterangan Sharaha yang menjelaskan bihi dengan masyhab al-Zawjari Imam Zawjari wa Syekh Zakaria dan Syekh Zakaria al-Ansari ya tidak disunahkannya dua rakaat ya setelah sholat sunnah witir sambil duduk ya. Qala berkata An-Nawawi fil Majmu' dalam kitab Majmu' wala taghtarra ya dan janganlah tertipu engkau biman dengan orang yang taqidu yang beriktikad siapa man sunnata dzalika pada sunnahnya mazkur min rakaatani allatani yusallihima an-nasu julusan. Hati-hati kata Imam Nawawi jangan kalian tertipu pada orang yang beriktikad bahwa hal tersebut disunahkan yaitu
sholat sunnah 2 rakaat setelah witir dilakukan sambil duduk, itu tidak ada. Wa yad'u, dan mengajak-ajak siapa man ya'taqid ilaihi pada dzalika li jahalatihi, karena bodohnya. Ada dia sunnah setelah witir 2 rakaat sambil duduk, nggak ada itu ya, karena kebodohannya dia, nggak ada dalilnya dan juga tidak ada landasan hukum. Berarti ini merupakan bid'atun kecuali kalau memang kau ingin melakukan sholat sunnah sambil duduk, tapi sunnahnya sunnah mutlak, bukan karena dasar setelah sholat sunnah. Kan sholat sunnah boleh dilakukan sambil duduk, boleh, walaupun Anda orang yang mampu berdiri. Di sholat sunnah dilakukan sambil duduk boleh. Anda melakukan sholat sunnah sambil duduk, silakan. Ya, tapi jangan meyakini, mengiktikadi sholat sunnah tersebut dilakukan setelah witir sambil duduk ya, karena itu tidak ada pendapat ulama. Wa yusallu ad-duha maqal wallahu a'lam bishawab.